Bangga sih kita ngeliatnya, Pak. Boleh Bang. Kayak kita makin sering, makin bikin, makin banyak, makin ini atensinya pasti muncul, apalagi mau pilkada. Apakah Bang Diza akan ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah 2024 ini? Nggak ada kompetensi di bidang politik. Jadi kalau ditanya pertanyaannya itu pertanyaannya harusnya siap atau enggak kan? Langsung saya kita panggilkan abang kita Bang Diza Aljosha Ha. Pada Bang, disilakan. Tepuk tangan dong buat Bang Diza. Apa kabar Bang? Saya takut nanya WhatsApp bro, nanti dimarahin Bang Dani. Silakan duduk Bang. Oke. Jadi Bang Diza pasti udah sering lah ya, maksudnya kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda di Jambi kan, apalagi di HIPMI ya kan, Himpunan Pengusaha Muda, jelas banget ya kan. Nah, Bang Diza, kita hari ini sebenarnya pengennya ngobrol ya slow-slow aja, santai-santai aja. Abang kan tadi mungkin udah pernah nonton Mendayung Harapan? Belum, baru tadi. Nah, menurut abang gimana tuh film yang tadi Bang? Itu untuk ukuran sebulan masa produksi, bangga sih kita ngeliatnya, Pak. Boleh Bang. Iya, kita ngeliatnya dari sinematografinya juga oke, maksudnya nggak asal-asalan lah untuk Iya. Jadi ya membanggakan lah. Membanggakan, boleh sekali lagi tepuk tangan yang terus buat Mendayung Harapan. Nah, jadi saya dengar info dari intelijen Mediawan. Abang nggak tahu kan selama ini Mediawan punya intelijen tuh orangnya pakai baju MU. Iya, Bang. Jadi katanya Bang Diza ini orang yang suka film dan pernah terjun ya Bang? Oh enggak, pernah terlibat, pernah menulis resensi atau review, pernah menulis review di Cinemax ya, di post di Cinemax ya katanya. Kata itu tuh intelijen saya tuh, intelijen katanya gitu. Nah, abang sebagai orang yang suka film nih, ya boleh nggak nih share listnya film Bang Diza? Aduh, 5 aja Bang, 5 boleh deh, 5. Kalau 10 nanti susah Bang dinaikin berita. kita kan umurnya agak tua ya, jadi referensinya mungkin naik. Oh gitu. Enggak lah Bang, abang muda, saya kayaknya tuaan. Umur bro, umur. Aduh jangan bawa. Buka dulu kali ya. Oh iya boleh. Belum sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman. Ini ceritanya kita lagi diundang dari Mediawan ya. Iya. Jadi kalau tadi lanjut aja jawabannya 5 film kali ya. Apa ya, pertama Seven, ada yang tahu nggak? Seven tahun 97. Seven tahun 97, ayo. Morgan Freeman sama Brad Pitt. Itu pertama. Kedua lokal deh, Janji Joni 2004. Siapa yang nonton Janji Joni? Enggak ada. Tambah dikit Bang, ikunya Bang, kurang enak. 3, apa lagi ya? Prisoners, Hugh Jackman 2012. Prisoners. Ya itulah. Apa lagi ya? Inception. Inception. Terus Biola Tak Berdawai. Biola Tak Berdawai. 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, selamat datang Pak Haji. Ganteng banget Pak Haji pakai sarung. Balik yasinan. Oh, balik yasinan. Orang Jambi berarti. Bapak ini kayak sering banget saya lihat ya bapak ini. Iya. Mau sunatan pula lagi kayaknya. Lanjut ya. Canda ya Bang, aman. 5 apa ya kita? Yang kelima. Ini Tarantino movie kali ya. Ini Django Unchained. Django. Itu film apa Bang? Film western cowboy gitu. Oh, Cowboy tahun. Ini kayak 2013 2012. Oh ini Bu, ini apa? Kartun? Bukan. Quentin Tarantino ada deh.
Oh, oke. Catat tuh. Leonardo DiCaprio. Oke. Jadi terbukti, berarti valid ya. Valid berarti Bang Biza memang orang yang suka film. Karena dia suka Janji Joni, kalian nggak nonton, kasihan. Oke. Jadi sebagai orang yang mengaku suka sama film, sebenarnya apa yang abang suka dari sebuah film? Apa ya? Mungkin karena awalnya film pertama yang ditonton tuh di 21, dulu ada Telanai 21. Telanai 21. Siapa yang pernah nonton Telanai 21? Belum lahir. Telanai 21 tuh ada ini pertama, Jurassic Park. Oke. Itu tahun 97. 95. 95. Oke. 94 ya? Pokoknya aku SD lah. Iya. 96. 96. Nah itu jadi since itu ngelihat pertama kali teater gede banget, kita nonton dari anak-anak sekolah. Dulu kalau orang tua nonton di 21 kita nggak pernah ikut, nggak boleh. Oke. Akhirnya itu dari kayak study tour gitu dari sekolah. Dulu kebetulan sekolah di Al-Falah, jadi satu SD satu kelas tuh nonton di 21. Telanai 21. Jadi pertama kali ngeliat langsung suka sama film. Oke. Ya, terus kayak ya jadi suka nonton. Jadi kayak tiap bulan nonton gitu? Nggak tiap bulan. Oh nggak tiap bulan. Pas lulus SMP lah, akhirnya udah mulai nonton sendiri kan tuh. Oke. BTW sedikit bang, Ya. abang SMP di Jambi apa di Jakarta? Lahir sini, SD sini, lulus SD ke Jakarta. Oke, SMP-nya di Jakarta, Ya. SMA Jakarta juga. Terus kuliah di? Kuliah 1 di Jakarta, terus sempat kerja di Jambi, balik lagi. Habis itu kuliah S2 Ke luar, ke Manchester, London. ke London. Oke, katanya di Manchester. Salah nih. Data intelijen salah Anda. Ya. Oke. Terus, oke. Nah, jadi kan abang kan suka nonton film. Dan semenjak lulus SMP terus nonton film. Ada nggak film yang abang suka dan membuat hidup abang berubah atau mempengaruhi lah gaya berbicara kah, gaya muncul ke depan orang gitu, atau bahkan sampai ke decision making proses baik dalam hidup pribadi ataupun ke ini, ada nggak? Ada. Banyak ya. Dulu kalau zaman SMP, SMA gitu kali karena kebutuhan adalah deketin cewek ya ADC palingan. ADC. Kita mau deketin pakai puisinya Rangga. Kalau zaman dulu sukses, kalau zaman sekarang mah agak cringe ya, jadi agak kurang cocok deh. Enggak juga bang, kan sekarang ada yang suka sugi-sugi bornean gitu. Iya. Kan pakai kata-kata Udah balik lagi ya, zamannya balik lagi ya. Ada. Jadi sekarang segmen aja, segmen. Nah itu pertama tuh, mungkin zaman SMP. ADC tuh zaman aku SMP. SMA tuh SMA apa ya filmnya ya? SMA tahun berapa bang? SMA tahun 2003. Iya, 2006. ADC. G. 2002. G. Terus mulai sosok melek politik gitu. Oh yes. Terus sampai akhirnya jadi kebetulan aku pengusaha dari teman-teman HIPMI tadi, pengusaha paling kayak film-film yang ngebangkitin cara gimana kita nggak gampang nyerah. Kayak misalnya contohnya Pursuit of kayak Happiness. Super Size Me kayak gitu tuh. Super Size Me. Iya kan ya, waktu itu kalau nggak salah ya kalau sekarang boykot. Cuman kalau dulu tuh ini cerita tentang McD, gimana awal mulainya bikin mereka ditolak-tolak dulu, nih orang ditolak-tolak dulu untuk jualan burger atau untuk investasi di burger, terus gimana akhirnya dia ngedevelop sampai akhirnya ada investor. Terus Super Size Me, ada juga Facebook, gimana kita nyari partner. Kalau Facebook kan tahu ya, itu gimana nyari partner yang benar juga dari awal, mungkin komitmen dari awal biar nggak ditinggal di ujung ketika udah mengalami keuntungan. Ya paling itu sih, jadi ya itu kan memperkaya diri juga ya. Iya. Sama paling yang film-film psychological thriller gitu ya, biar mainnya tetap sharp, biar tetap serem juga ya kan, ini kan kita yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, thriller nih gitu ya. Ya, kalau itu lebih keseru. Oh lebih keseru, oke. Biar nggak bosen ya. Nah jadi tadi Bang Disa cerita soal film-film yang mempengaruhi ya, mempengaruhi.
kayak mempengaruhi hidup Bang Diza. Sebenarnya menurut Bang Diza penting nggak sih anak muda nonton film? Sebenarnya penting nggak penting itu balik lagi juga kan. Kita kan otak kanannya tuh beda-beda tuh. Ada yang suka musik, Yes. ada yang suka. Yang penting dari itu semua tuh kreatif kan, being kreatif. Nah untuk survive di Indo atau di Jambi itu juga harus butuh kreatif juga kan. Mungkin di hal-hal tertentu banyak juga pembelajaran dari film. Tadi kan pertanyaannya apa tuh? Banyak mempengaruhi decision making. Iya, segala decision macam. making. Berarti in a way ada sedikit banyak nilai positif yang bisa aku ambil kan. Yang mungkin teman-teman film juga mungkin banyak yang bisa ngambil hal positifnya juga. Menurut, nah ini kita agak dalam dikit ya. Tetap kalau mau jadinya menyambut 2045 tadi, toh kita harus fokusnya pada diri kita sendiri kan. Oke. Jadi kalau tadi nyambungnya ke apolitis tadi, aku sih jujur nggak tahu juga nih anak-anak kayak gimana. Yang jelas balik lagi ke masalah bubble-nya dia sendiri itu tadi. On the surface, di permukaan, itu nggak kelihatan mereka itu membela siapa. Mungkin kita ngomonginnya pilpres ya, kemarin. Iya. Nggak kelihatan juga kan. Ternyata tiba-tiba ada silent majority. Yes. Iya kan? Itu yang nggak pernah kita tahu dari mana asalnya, karena mereka nggak pernah munculin pendapat dan lain sebagainya. Tiba-tiba dihadapi kenyataan ternyata mereka milih. Kalau data kemarin sebelumnya, hampir Gen Z milenial akhir dan Gen Z itu disinyalir 30%-nya nggak milih. Awalnya. Ternyata setelah muncul hasil akhirnya, ternyata yang silent majority itu tadi munculnya kan. Jadi artinya adalah kita tuh nggak pernah tahu dia mikirin apa, fokusnya di mana, tetapi dia nggak anti politik sebenarnya. Cuman dia nggak mau ikut-ikutan dalam dinamikanya aja yang terjadi. Lu mau ribut si A, si B, mau ribut bodo amat. Gue punya pilihan gue sendiri. Kalau misalnya dijalanin dengan bagus, maksudnya kayak tadi ya, mereka memilih itu bukan berdasarkan intervensi, keluarga, adat, istiadat ataupun apapun itu. Tetapi mereka milih karena mereka baca, ngebanding-bandingin paslon A sama B, itu menurut aku itu positif banget bakal jadinya. Positif banget. Iya. Walaupun mereka Nggak silent perlu. aja. Jadi kan kita nggak perlu ada drama. Oke. Ya kan? Kita ngapain ikutin drama yang sudah dijadikan parpol itu kan? Kita nggak perlu ikutan di dalam drama itu, tapi kita menentukan sikap. Itu lebih keren kan sebenarnya. Oke. Tepuk tangan dong, ini pernyataan yang lumayan ini ya, on point ya. Apa sih? Ya maksudnya karena ini agak unik. Cocok. Agak unik menurut aku, karena orang pasti bakal pikir, iya tuh Gen Z tuh nggak muncul, arahnya kemana, ini kemana, nggak tahu gimana. Akhirnya itu kan sebenarnya kata-kata konsultan politik aja, karena nggak tahu ngolahnya gimana ya. Karena kalau tahu ngolahnya mah tahu-tahu aja ya kan. Nah sebenarnya cuma ada bahayanya nggak sih Bang jadi silent majority, karena misalnya begini, misalnya mereka nih kan tadi silent majority, mereka nggak ada bicara value, mereka nggak ada posisi. Tahu-tahu kemudian mereka memilih. Nah tapi ternyata hasil pilihan mereka itu menurut mereka kemudian mereka baru teriak tuh setelah nggak sesuai sama mereka gitu. Jadi gini, balik lagi tadi kan kita ngomongin drama yang ada kan. Jadi kita kan pengennya negara ini berdemokrasi kan. Oke. Ya kan? Tapi demokrasi itu menjadi hal yang semu atau menjadi hal yang sebenarnya nggak ada ketika SDM-nya gampang tergoreng, ya kan? Dengan isu-isu yang ada, yang jatuhnya itu kepentingan politik juga kan. Oke. Nah, ada baiknya. Mungkin teman-teman Gen Z kemarin udah ngelakuin itu ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ada baiknya adalah untuk memperkaya diri. Selain untuk 2045 tadi, untuk menentukan pilihan juga nggak apa-apa, ya kan? Jadi kalau sudah hasilnya nanti ternyata ini adalah based on kajian gua untuk memilih si A ataupun si B, kita tetap harus balik lagi fokusnya adalah ke visi misi. Karena selalu ya, visi misi itu dianggap hal yang kayak janji-janji doang. Kalau bukan visi misi, kita milih berdasarkan apa? Aku tanya deh. Ya nggak ada Bang. Nggak bisa gitu kan? Nggak bisa gitu dong. Masa gara-gara keluarga bapak milih A kita ikutan A? Nggak bisa gitu kan? Nggak bisa. Ini bukan RT, agama kan? satu RT milih A, kita ikutan milih A. Nggak gitu juga kan? Nggak juga, tapi Atau kalau kita ada samping paling- 200.000 gimana? Nah itu, baru kita mau ngomongin. Sorry, coba nggak, itu di negara lain maksudnya. Di Bukan negara, sini. iya. Iya. Maksudnya kita nggak mungkin mau sepragmatis itu kan ke depannya.
Ya kalau sekarang ya walau alam nggak ada yang tahu nih. Ah. Kita nggak mungkin memperkaya diri kita dengan cara kayak gitu juga kan. Iya, Jadi ya secara idealnya, ini ngomongin ideal. ideal. Secara idealnya memang harusnya bukan memperkaya diri melewati pragmatis itu, tapi memperkaya diri dengan ilmu. Jadi ketika pilihan kita benar, kita senang. Kalaupun salah, kita bisa teriak. Ada modalnya. Iya. Yang terjadi nggak kayak gitu kan? Iya. Yang terjadi kita milih kagak, teriak-teriak. Ah. Atau kita milih yang salah, Karena terus malah nggak teriak-teriak. Iya. Itu salah sendiri. Apalagi yang nggak milih. tapi terbuka aja sih Bang sebenarnya kan ada politisi yang ngomong kalau 2024 ini penuh dengan politik uang katanya. Ya kan? Makanya itu yang udah terjadi kan. Mau kayak gitu, terus-terusan gitu. Kalau tadi Mas Dani kan bilangnya, ya kita kalau kayak begini-begini terus, ya ngapain kita mikirin Jambi atau mikirin Indonesia? Iya. Iya kan, nggak mau juga kan. Tapi mulainya pasti dari kita sendiri kan. Oke. Mau ngarepin pemimpinnya, atau mau ngarepin apa? Mau ngarepin siapa? Nggak bisa ngarep Nggak siapa. bisa ngarepin Hanya pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Tapi kan mestinya nggak gitu dong. Kita katanya kan negara demokrasi. Nah, karena begini, aku kan misalnya gini Bang, kita kan bicara oke, misalnya ada anak-anak muda yang istilahnya tidak setuju, tidak mau menolak dengan satu kebijakan. Nah, baik itu di level manapun negara, ini fokusnya jadi politik nih Bapak Iya. ini. Ngeri juga. hati-hati Anda. Balikin ke film aja, balikin ke film. Enggak Bang, ini karena kita Mau udah close mengarah ya? mau close ya. Ya. Nah, jadi misalnya begitu Bang. Nah, sebenarnya tuh idealnya komunikasi antara anak muda itu ke pemimpin misalnya itu seperti apa sih Bang? Maksudnya begini, kita nggak usah banyak ngomong apa, wah iya ini visi misi, tapi jujur aja nih Bang ya, maksudnya orang mayoritas pasti kayak oke ini visi misinya bagus segala macam, cuma nanti paling kalau jadi udah lupa gitu loh. Banyak ya kan, pasti abang pernah dengar hal seperti itu. Dan menurut aku juga pernah merasakan itu. Pernah. Enggak jadi tim ses. Janji-janjiin. Iya, dijanji-janjiin gitu kan. Tapi Siapa tuh? ternyata Orangnya siapa? ada lah pokoknya. Cewek? Ya, enggak, dulu pas banget dia tahun Oh, ini. ini politik aku. Iya. Aku pikir pas deketin cewek. Oh enggak, bukan. Kalau aku, udahlah jangan itu. Enggak, ini politik. Waktu itu dia tahun ini kan nggak pilih mampus. Fokus. Wah, mampus. Fokus. Siapa tuh? Dari partai apa? Ada lah. Sorry. Ini maksudnya enggak, itu bercanda. Jadi maksudnya tuh pola komunikasinya harusnya seperti apa gitu loh. Karena jujur aja kita juga pengen didengar kali kan. Misalnya nih teman-teman sineas, teman-teman film. Ini kita punya cita-cita nih untuk bangun industri perfilmannya. Tadi misalnya kan kita udah nonton, sayang sekali Bapak datangnya terlambat gitu kan. Nanti nontonnya di bioskop online ya Pak. Ya. 7.000. 7.000 kok cuman. Ayolah bisa lah 10 orang mah. Balik kok bisa, 7.000 nggak bisa. Iya. Iya. Nah, jadi misalnya nih Sineas nih, kita pengen bikin nih tempat nonton gitu. Buat muterin film-filmnya kita misalnya. Nah, sekarang kan nggak ada. Kita berinisiatif sendiri. Kita ngeluarin modal sendiri, kita bangun komunikasi sendiri, saling support sendiri buat ngadain nonton film tuh. Teman-teman dari Surya Babet tuh kemarin abis bikin screening film ya. Keren, tepuk tangan dong buat Surya Babet tuh filmnya. Nah, kapan-kapan diundang juga Bang Bisa suka nih soalnya. Terus gimana nih kita misalnya ada nggak sih tempat gitu yang bisa buat supaya film kita bisa diputar bergantian misalnya di situ. Tapi tentunya dengan kurasi dong, kurasi yang memang yang baik gitu, yang kurasi yang memang benar-benar sesuai kualitasnya gitu. Nah jadi kayak aku sih ngebayangin gini Bang, misalnya kayak teater tuh, pertunjukan teater di Taman Budaya kan gitu tuh. Jadi ada teater ini tanggal sekian. Jam sekian gitu kan. Nah itu bisa dipakai teater. Nah kita kan di film juga sebenarnya sama, istilahnya juga sama-sama teater gitu. Bisa nggak sih gitu misalnya. Nah ini cara kita berkomunikasinya kepada pemimpin, kepada pemerintah atau orang-orang pemangku kepentingan itu seperti apa sih sebaiknya supaya kita bisa diperhatikan.
Kalau dalam perspektifnya Bang Giza. Ya sebenarnya kan pasti sesuai dengan mekanisme. Pertama masukin dulu suratnya ke, pasti kan setiap kepala daerah punya ini kan, punya kayak kritik, bukan kritik, maksudnya kayak surat undangan, ya kan. Nah surat undangan ataupun surat kayak penyampaian yang sebenarnya sudah sepantasnya sebagai kepala daerah itu harus membaca atau mendengarkan gitu loh. Nah kalau misalnya memang sudah berkali-kali ternyata nggak didiam, ya memang yang terjadi selama ini adalah bikin ini. Aku punya pengalaman satu hal. Dulu waktu masih di kuliah di S2, aku sempat bikin event perfilman, tapi filmnya Bollywood. Ya, jadi karena teman-teman kita tembak acara itu kebetulan karena banyak juga orang India dan Pakistan yang tinggal di daerah situ. Jadi kita fokusnya pragmatis, lumayan bikin acara kayak Bollywood party gitu, baik film ataupun pasar. Ini agak ringkasnya. Cara merekanya adalah mekanisme yang sama. Seminggu mereka suratin pemerintah daerahnya, nggak digubris. Ketika itu muncul sendiri, datang sendiri, tamu-tamu rame-rame sendiri, Pemdanya yang turun, nyamperin. Jadi balik lagi, apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah pembenahan diri. Pembenahan diri. Kalau kita kosong misalnya bikin acara ya, yang isi 5 orang, misalnya 10, 5 orang yang datang, ya nggak ada yang mau denger juga kan? Iya benar. Kayak gitu. Jadi kayak kita makin sering, makin bikin, makin banyak, makin ini, atensinya pasti muncul, apalagi mobil pilkada. Perlu festivalisasi kah apa gimana? Oh enggak ya. Enggak. Oh bukan ya Pak ya, mohon maaf. Saya nggak ikutan Pak. Izin, oke. Oke, ini pertanyaan penutup ya. Kita udah belajar banyak banget tadi dari Bang Giza, dari kesukaan dia, terus juga apa sih film-film yang ditonton Bang Giza dan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam hidupnya. Mungkin teman-teman juga harus punya itu kayaknya ya. Coba cari film yang nih gue banget, ya gue banget lagi. Soalnya Bang Dani aduh, aku nih. Apa juga kali? Apa tuh? Emang kenapa? Apa? Kalau ngomong ya kan mencoba untuk membangkitkan identitas kita sebagai anak muda Jambi gitu. Nah, terus juga tadi juga dari Bang Giza pandangan-pandangannya terhadap generasi muda, terus juga bagaimana generasi muda itu harus menyuarakan, itu tadi udah diceritakan sama Bang Giza. Dan ini akan menjadi pertanyaan pamungkas saya, Bang. Apakah Bang Giza akan ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah 2024 ini? Ini jadi itu nggak penting sebenarnya, itu nggak penting. Tapi yang penting ini, mungkin masukan aja ya buat teman-teman ya. Karena gini, ada baiknya ya, minimal ini perspektif aku ya. Mudah-mudahan teman-teman juga mikirnya hal yang sama ataupun kalau enggak yang sebagai bahan pertimbangan. Jadi gini. Untuk jadi kepala daerah atau apapun itulah kepala pemerintahan di baik itu provinsi skalanya ataupun daerah itu banyak banget KPI-nya, poinnya tuh banyak banget. Itu baik dari momentum, modal uang, mental, pengalaman, apapun, dari partai mungkin dukungan atau pengusung atau nanti surveinya seperti apa, itu sangat banyak. Jujur karena ini apa ini? Bener-bener ganggu aja. Jadi gini, jadi untuk nentuin itu bukan hal yang gampang, butuh persiapan. Dan tadi aku mungkin udah cerita ya di awal ya, aku nggak pernah punya pengalaman di bidang itu juga, nggak ada kompetensi di bidang politik. Jadi kalau ditanya pertanyaannya itu pertanyaannya harusnya siap atau enggak kan? Jadi kalau ditanya siap atau enggak, belum, gitu loh. Siap atau enggak belum ya? Iya belum. Okay. Karena gini, pembenahan diri tuh harus baca dulu. Kita harus jadi pimpinan daerah tuh. Mau ngapain sih? Aku nih berangkatnya, kalau kayak teman-teman saya ada nih yang udah punya kader politik nih kayak dia nih. Ya kan? Kalau saya ini nggak punya, ya kan? Dirjen kami Bang waktu itu dari pengusaha jadi dirjen, ya. Jadi pejabat imigrasi sebulan doang. Good for him. Cuma kalau kita maksudnya agak takut juga nanti kalau bikin kebijakannya salah atau
punya anggaran nggak tahu mau diapain gitu kan. Oke. Jadi ya yang bisa kita lakuin adalah baca-baca jurnal. Tadi mungkin kita udah sharing ya, baca-baca jurnal segala macam. Kalau nanti kesempatan itu ada ataupun apa ya itu urusan nanti. Tapi untuk sekarang kayaknya ya nggak tahu minggu depan ya. Nah, berarti biar waktu yang menjawab gitu Bang. Ya. Oke, naik berita nih Bang. Bahaya. Jangan. Oke, itu dia. YouTube. Oke, ini penutup dari Bang Diza. Kata-kata mutiaranya Bang Diza, silakan. Kata-kata mutiara salam manis selalu tuh. Salah. Ya apa pesan-pesan lah, pesan yang simple, singkat, padat, menusuk gitu. Like and subscribe. Like and subscribe. Mungkin ya tadi intinya mungkin harus kayaknya kurang lebih sama ya sama Mas Dani tadi sebelumnya, gimana cara membenahi diri, karena itulah pentingnya kita nggak usah ngaca ke kiri ke kanan, yang penting ngelihatnya diri sendiri dulu, dirinya udah bener apa enggak gitu. Sama kan kayak kita mau kecelakaan kecelakaan pesawat, oksigennya muncul buat kita sendiri kan, baru orang lain kan. Karena nggak ada manfaatnya kalau kita jelek mau sosok nolongin orang. Yes. Ya, gitu. Oke, Bang Diza Aljosaha, tepuk tangan dong. Terima kasih Bang. Aduh jatuh. Oke, terima kasih.